Dan tugas saya, walaupun kita sudah menang, saya harus tetap keliling Indonesia menemui Bapak dan Ibu semua. Sampaikan, harus kita dukung itu Formula E. Jadi sampaikan itu tidak menggunakan APBD. Sirkuitnya itu tidak. Jakarta itu salah satu tipikal daerah dengan APBD mandiri. Bukan pusat yang nyetor ke Jakarta, tapi Jakarta bagi ke pusat. Saya sangat bermimpi ketika hari ini kita mendorong Pak Anies harus dilakukan fit and proper test oleh masyarakat, bukan oleh di debat-debat yang di TV itu. Karena pertanyaannya sudah ada kisi-kisinya. Ya, yang harus dilakukan oleh relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera adalah komunikasi yang baik. Kita bertujuan baik, maka cara dan komunikasi kita juga harus baik. Rangkul semuanya, libatkan semuanya, kehadiran kita jelas untuk Anies Rashid Baswedan. Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera dalam berbagai medianya, di media sosial, video, apa semua, hampir tidak banyak teman-teman menemukan logo-logo. Ya, kita tidak terlalu membesar-besarkan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Aniesnya. Tetapi yang harus kita besarkan adalah, yang harus kita sosialisasikan, yang harus kita gaungkan adalah Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan, Mas Anies, itu yang harus kita gaungkan terus-menerus. Jangan ada ego tentang perkumpulan relawan kita. Yang kita utamakan adalah Anies Rashid Baswedan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya orang yang komit, ya, sebagai pimpinan relawan, ya, bisa tanya teman-teman Pak Ilham, relawan di Jakarta. 23 relawan saya ketika Anies Sandi sampai hari ini kami masih kompak, ya, kami masih patungan, ya, 23. Salah satunya kenapa saya sangat ingat dengan beliau, karena salah satu relawan saya di Jakarta, BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, dengan Bu Fahira, Uni Fahira di Bang Japar. Kami itu punya Simpul Perjuangan Jakarta dulu namanya, Simpul Keumatan, sekarang dirubah menjadi Simpul Perjuangan Indonesia. Ya, kalau dulu istilah teman-teman ada rapat dari mana? Simpul Perjuangan Jakarta. Ada SPJ-nya dong, pulang kan gitu ya. Karena disingkat SPJ. Simpul Keumatan. Jadi insya Allah ini mengajari kita, ya. Insya Allah bisa tanya, Mbak Pipit ini dulu bukan simpul saya, tetapi sekarang gabung dengan saya. Pak Ilham ini dulu bukan simpul saya, kan gitu. Tetapi di Jakarta, ya, yang hari ini sampai hari ini kami masih solid, walaupun beberapa tokoh-tokoh kami telah mendahului, misalkan Kiai Rosyid, alumni Asafiyah, kemudian Kiai Haji Lutfi Fatullah, ya, dari Al-Mughni pesantren, ya. Insya Allah kami Kiai Haji Roma Irama masih tetap kita bangun komunikasi, masih, ya. Kemudian tokoh yang sudah mendahului kami juga Pak Haji Lulung, ya. Itu tokoh-tokoh Simpul Perjuangan Jakarta semua, tokoh-tokoh Simpul Keumatan. Ini saya cerita tentang rekam jejak, bahwa mudah-mudahan Indonesia nanti kita berhasil juga, dan tugas saya, walaupun kita sudah menang, saya harus tetap keliling Indonesia menemui Bapak dan Ibu semua. Ini janji dan komitmen saya, tolong dicatatkan, kan gitu ya. Kalau enggak saya komit, Bang Ferry datang ke Jakarta lempar muka saya saja. Ya, ini janji ya, nggak boleh saya melaporkan sebagai pelanggaran pidana itu ya, karena ini komitmen. Ya, jadi itu kemudian kita berjuang untuk Pak Anies, kita sosialisasikan untuk Pak Anies, ya. Saya di TV pernah menyatakan, ya, kita relawan perlu diuji juga, ya. Relawan Pak Anies orang baik, ya, kita pun harus melakukan dengan cara-cara yang baik. Kita silakan diuji, ya. Kompetensi dan kemampuan kita mensosialisasikan Pak Anies silakan diuji. Tapi jauh lebih penting dari itu adalah kompetensi calon presiden kita. Saya sangat bermimpi ketika hari ini kita mendorong Pak Anies harus dilakukan fit and proper test oleh masyarakat, bukan oleh di debat-debat yang di TV itu. Karena pertanyaannya sudah ada kisi-kisinya, ya, jawabannya tidak boleh saling ini. Saya menginginkan Pak Anies
diundang di Suakuala sana, di Aceh, diundang misalkan di USU Medan, diundang di sini, di universitas di sini, diundang oleh RT RW di sini, ya, ditanya di debat, ya, bagaimana peran Pak Anies kalau jadi presiden dalam mengurusi misalkan RT RW, ya, bagaimana misalkan ketika ada konflik di warga, itu harus ditanyakan supaya jelas tentang ide, tentang gagasan. Kerja yang berlandaskan ide dan gagasan harus beda dengan kerja yang tanpa ide, yang tanpa gagasan. Bapak dan Ibu, saya kemarin ditanya wartawan, ya, ketika muncul konsep Ibu Kota Negara Baru (IKN), yang dalam peraturannya itu diistilahkan sebagai kota spon, ya, ternyata menerapkan juga konsep, bisa dibaca di googling, bagaimana penanggulangan banjir itu dengan sumur resapan. Lalu ramai media tanya saya, ini Pak Jokowi ikut Pak Anies di Jakarta. Saya bilang, salah, bukan Pak Jokowi ikut Pak Anies. Saya sampaikan bagaimana sebuah jurnal di Australia, ya, saya sampaikan bahwa yang benar itu adalah ketika melaksanakan pembangunan itu, seorang pemimpin satu harus jelas kajian akademiknya, ada dasar teori yang mendukungnya, ada hasil penelitian yang mendukungnya. Yang kedua, tugas pemimpin dari teori itu adalah kemudian merancang desain operasionalnya. Yang ketiga, setelah ada desain operasional jelas, diturunkan kepada pejabat setingkat di bawahnya untuk dieksekusi menjadi karya fisik pembangunan. Jadi bukan Pak Jokowi ikut Pak Anies atau Pak Anies ikut Pak Jokowi, tetapi baik Pak Anies maupun Pak Jokowi mengikuti rujukan yang benar bagaimana membangun. Harus ada dasar teorinya. Gitu. Jadi ketika Pak Anies bicara selalu dimulai dari konsep. Teman-teman kita bilang, hanya bisa menata kata. Ya. Bagaimana Anda bisa membangun kalau tanpa kata-kata disampaikan? Bagaimana bawahan kita? Akibatnya di Indonesia termasuk 5 negara yang proses pembangunannya diistilahkan itu. Ini jurnal yang nulis. Tiba masa, tiba akal. Tanpa dasar kajian yang jelas. Padahal sekarang era disrupsi. Era disrupsi itu lebih tinggi daripada era industri. Harus kita akui bahwa ke depan penggunaan teknologi itu di nomor 1. Teknologi itu akan banyak menguasai kita, robot akan banyak menguasai kita. Tapi teknologi tanpa adanya akal pikiran, tanpa adanya nilai moral akan membahayakan kita. Anak-anak kita bisa salah jalan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Ya, silahkan kalau ada relawan yang kemudian ingin mempertanyakan kenapa mendukung Pak Anies, tanya balik. Mari kita list. Kamu dukung siapa? Ya, dukung si J misalkan. Ayo, 4 tahun Pak Anies di Jakarta dan beliau 8 tahun di Jawa Tengah. Kita list produk-produk yang dihasilkan dengan APBD. Kalau ditanya, kan wajar APBD Jakarta besar, tinggi. Iya, ya. Tapi banyak juga yang dibangun. Nggak usah harus apple to apple kan gitu ya. Oke, dengan APBD segitu, apa yang sudah dibangun? Kabupaten kota kan dapat APBD juga. Dapat bantuan juga dari Jakarta, dari nasional. Jakarta itu salah satu tipikal daerah dengan APBD mandiri. Ya. Bukan pusat, bukan Jakarta, bukan pusat yang nyetor ke Jakarta, tapi Jakarta bagi ke pusat. Yang selalu ditagih tiap tahun itu adalah dana perimbangan dari pembayaran pajak. Siapa pemimpinnya? Anies Rashid Baswedan. Ya, mampu menstimulus untuk kemudian naiknya PAD. Ya. Sekarang lagi rame tentang Formula E. Ya, ingin saya sampaikan, Formula E, Bapak dan Ibu, itu tidak hanya bicara dampak ekonomi, ya, tapi ingin menunjukkan kepada dunia, ya, bahwa Indonesia, bahwa Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies dan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi telah berhasil keluar dari pandemi COVID-19. Ya, itu yang ingin ditunjukkan. Satu. Kedua, yang ingin disampaikan adalah pesan pelestarian lingkungan. Isu global 2020, penggunaan mobil listrik harus dimaksimalkan. Ya. Formula E itu adalah kampanye mobil listrik, bahan bakunya, baterainya ada di Indonesia. Ya, kenapa kita tidak bangun? Kan gitu ya.
Jadi itu yang mau disampaikan, harus kita dukung itu Formula E. Apalagi anggarannya, dananya. Iya, kompetisinya menggunakan APBD yang dulu kita sudah bayar, Jakarta sudah bayar 560 M. Tapi itu untuk 3 kali turnamen, 2022, 2023 dan 2024. Harusnya sekian T, termasuk 2020, 2019 dan 2020, 5 tahun. Hanya karena pandemi tinggal 3 kali. Tapi pembangunan infrastruktur sekarang sirkuitnya itu melalui pihak swasta, bukan menggunakan APBD. Banyak berseliweran berita-berita hoak, informasi hoak di Jakarta. Jadi sampaikan itu tidak menggunakan APBD. Sirkuitnya itu tidak. Bahkan IMI saat ini sudah menyampaikan setelah Formula E akan banyak turnamen karena Jakarta tidak punya sirkuit. Sementara Jakarta ibu kota negara dan gitu ya, akan banyak turnamen yang insya Allah akan berdampak pada pergerakan ekonomi di Jakarta. Itu poin-poin yang saya sampaikan pada teman-teman relawan, tetap semangat.